Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh Tuhan pimpin lagi, mempunyai kesempatan untuk memikirkan, merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu terus menegur kami, mengoreksi kami, memimpin kami, sehingga hari demi hari kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Kami serahkan waktu ini, siapkan hati kami, layakkan kami, berikan hati yang sungguh-sungguh kepada kami untuk siap mendengar firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagian yang sudah kita baca, yaitu Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Saya akan membacakan beberapa bagian, yaitu ayat 34, 35, dan 37. Di situ Maria bertanya kepada malaikat, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudaraku, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa pada Maria. Setelah dia bertanya, bagaimana mungkin dia bisa memiliki anak karena tidak bersuami? Karena memang tidak mungkin bagi seorang gadis bisa tiba-tiba hamil tanpa suami. Yang menarik adalah setelah malaikat memberikan penjelasan cara Maria akan hamil, yaitu melalui Roh Kudus yang akan turun atas Maria dan Allah yang akan menaungi Maria, Maria langsung percaya dan taat pada Tuhan. Sekalipun saya percaya, dia tidak mengerti secara logika. Tapi dia tidak berdebat lagi. Yang dia tahu cuma percaya. Dia siap menerima resiko yang akan dia alami, di mana dia akan dibunuh karena akan dianggap oleh orang lain yang tidak mengerti hal ini. Dia sedang berzina. Yang dia lakukan cuma satu, percaya dan taat. Saudaraku, sekalipun sudah berulang-ulang kita belajar dari Maria yang percaya dan taat, sekalipun dia harus menghadapi risiko ditinggalkan Yusuf, dibunuh karena dianggap berzina, saya juga ingin bersuruh kepada saudara bahwa di momen Natal kali ini, marilah kita terus belajar, percaya, dan patuh pada firman Tuhan. Sekalipun hal itu melampaui pikiran kita. Karena firman Tuhan tidak pernah bersalah dan pasti akan menuntun kita kepada jalan kehidupan. Tapi pertanyaannya adalah, sudah berapa kali Anda mendengar tentang teladan ketaatan Maria? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali. Dan yang jelas kita pasti berkali-kali dan bahkan setiap tahun merayakan Natal kita membicarakan tentang ketaatan Maria. Tapi berapa banyak dari kita yang siap seperti Maria, tetap taat pada firman Tuhan, sekalipun harus menghadapi risiko. Contoh, kalau ada yang bilang, "Pak, jika Bapak tidak suap, ini proyek tidak bisa jalan." Saudara bisa tidak mau jongkok, tidak mau suap. Sekalipun rugi karena modal banyak yang sudah keluar, kebanyakan kita akan berkata, daripada rugi lebih banyak saya menyuap saja. Memang di dalam dunia Indonesia ini sudah seperti itu. Karena memang siapa yang mau tanggung kerugian saya, di mana uang untuk proyek ini saya sudah keluarkan banyak. Jadi ternyata sulit sekali untuk taat pada firman Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini, saudaraku. Kita pasti tidak akan mau taat jika kita harus mengalami kerugian. Jadi masalah terbesar dari ketaatan adalah bukan pada kita tidak mau taat, tapi lebih kepada ternyata ketaatan itu membawa kepada kerugian dan kesusahan bagi kita. Padahal yang kita mau adalah ketaatan itu membawa kita kepada kelancaran dan kesenangan hidup. Seperti yang dijanjikan di dalam kitab Ulangan Perjanjian Lama. Alkitab berkata, jika kamu taat, kamu akan mendapat berkat. Jika kamu tidak taat, kamu akan dikutuk. Tapi realitanya ketaatan yang kita alami, yang kita lakukan justru kebanyakan membawa kita kepada kerugian, kesulitan, bahkan kematian. Malahan mereka yang hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, hidupnya lebih lancar. Hal itu juga dilihat oleh Daud. Sampai dia iri kepada orang fasik yang hidupnya lancar. Kadang-kadang saya merasa hidup ini tidak adil. Mengapa ada orang yang hidupnya baik-baik saja, justru sering ditindas oleh orang lain? Sebaliknya ada yang hidupnya semaunya saja, malahan baik-baik dan sering dibela. Saudaraku, ada seorang pemuda bercerita,
Dia adalah seorang yang mempunyai tipe yang tidak suka membantah orang tua. Apapun yang disuruh kerjakan oleh orang tuanya, dia akan kerjakan. Tetapi dia merasa, kok malah dia yang ditindas? Tidak dihargai oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Mereka seenaknya meminta dia mengerjakan sesuatu ini dan itu. Giliran dia mencoba memberontak dan membantah, ada saat dia disuruh tidak boleh jalan, malah dia dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya dan saudara-saudara yang lain. Tapi ada anak yang kerjanya dari dulu sudah membantah orang tua, tidak peduli orang tua, justru dibela dan tidak diapain-apain. Malahan seringkali kesalahannya ditutupi oleh orang tuaku dan saudara lain memaklumi keburukannya sehingga tidak mau mengganggu dan menyuruh dia melakukan sesuatu. Dia berkata, saya kadang-kadang merasa lelah dengan hidup ini. Menjadi orang yang taat justru dimanfaatin oleh orang tua dan saudara-saudara. Jadi kadang-kadang saya berpikir, mendingan saya menjadi pemberontak sajalah. Nanti orang tidak bisa mengganggu saya. Soalnya jadi ketaatan itu tidak selalu mendatangkan berkat. Ketidaktaatan justru juga tidak selalu mendatangkan kutuk. Justru banyak orang yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, hidupnya enak dan lancar. Sehingga ada seorang jemaat berkata kepada saya, untuk apa saya menarik firman Tuhan? Jika hasilnya seperti ini, hal itu diucapkan karena dia sebagai pebisnis yang pada saat itu dia tidak mau memberikan suap kepada seseorang yang meminta supaya tendernya diterima. Dia mau hidup sesuai firman Tuhan. Akhirnya, karena dia tidak menyuap, dia dikeluarkan dari bisnis itu. Dan dia kecewa sekali. Maka dia mengeluh. Dia berkata, mengapa saya mau taat pada firman Tuhan? Hasilnya malah buntung dan kehilangan proyek. Sejak itu dia memutuskan untuk tidak mau taat pada firman Tuhan. Karena dia berprinsip, kalau dalam dunia ini, kalau kita tidak memakan orang, orang yang makan kita. Daripada mati konyol, mendingan kita makan orang terlebih dahulu. Maka tidak heran, saudaraku, banyak orang yang sekalipun rajin ke gereja, akhirnya menjalankan bisnis, tidak bisa taat pada firman Tuhan. Karena kalau taat, selalu rugi dan kalah terus. Saudaraku, kalau ketaatan tidak selalu mendatangkan kelancaran, berarti ada kemungkinan sebagai orang Kristen jika kita lancar, bukan berarti itu karena kita taat pada firman Tuhan. Mungkin karena kita terlalu banyak kompromi. Karena kita kompromi dengan dosa, maka hidup kita lancar. Malahan mungkin orang yang sulit dan tidak lancar sedang taat pada firman Tuhan. Karena memang dunia ini jahat. Lalu saudaraku, anehnya, jika kita bilang bahwa manusia takut terhadap risiko, akan tetapi jika ada uang yang menjadi keuntungan, sekalipun ada risiko kehilangan nyawa pun, kita akan siap menghadapi risiko tersebut. Ada seorang wartawan, dia rela diutus ke medan perang yang sangat berbahaya. Padahal nyawa adalah taruhannya. Saya tanya kepada saudaraku, mengapa dia mau pergi ke medan perang yang dimana nyawa adalah taruhannya? Padahal itu sangat berbahaya sekali, bukan? Karena di situ ada uang yang sedang menantinya melalui hasil liputannya. Dan juga mungkin ada nama yang akan membuat dia terkenal melalui liputannya itu. Jadi saudaraku, mengambil resiko sekalipun kehilangan nyawa bukan sesuatu yang sulit bagi kita sebenarnya. Jika hal itu membawa keuntungan bagi kita. Jadi bukan kita tidak mampu menghadapi resiko. Tapi kita mau hasilnya ada atau tidak. Menguntungkan kita atau tidak. Jika menguntungkan, dalam hal keuangan, kita pasti akan rela menghadapi resiko. Jika tidak menguntungkan kita dalam keuangan, kita tidak mau. Jadi tidak heran, tidak banyak kita yang akan taat pada firman Tuhan. Karena ketaatan itu selalu membawa kepada kerugian. Jadi tidak heran, saudaraku, saat di gereja kita mendengar firman Tuhan, kita mau taat pada firman Tuhan. Kita berjanji mau taat pada firman Tuhan. Tetapi ketika masuk dalam dunia ini, kita dikelilingi oleh semua orang-orang yang hidupnya tidak taat. Kita dikelilingi oleh kejahatan. Jadi kita tidak bisa taat. Karena kalau kita taat, kita akan rugi. Jadi saudaraku, saya melihat antara perintah Tuhan dan ketaatan itu seperti ada gap yang jauh. Sulit untuk kita lakukan. Firman Tuhan hanya enak untuk didengar. Tapi saat kita mau mentaatinya, menjadi sulit. Makanya banyak dari kita hanya bisa menjadi pendengar yang baik. Kita bisa mendengar firman Tuhan dari pagi sampai malam. Naik motor, naik mobil, kita dengar firman Tuhan. Tapi bukan untuk kita lakukan. Sehingga banyak dari kita sebenarnya iman kita sedang mati. Karena kita hanya
menjadi pendengar yang baik, bukan pelaku firman Tuhan. Karena taat itu sudah susah sekali, karena akan mendatangkan kerugian bagi kita. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak memberikan reward kepada kita yang taat, supaya kita itu bisa selalu mentaatinya? Ya toh? Ketika kita taat, langsung ada reward. Ketika kita ikut firman Tuhan, kita langsung dilindungi. Kan enak kan? Saudaraku yang terkasih, mengapa Tuhan tidak lakukan seperti itu? Saya beritahu saudara, masalahnya adalah Tuhan tidak bicara tentang ketaatan akan membawa berkat. Tapi yang Tuhan bicarakan adalah ketaatan akan menghasilkan Immanuel. Inilah Natal. Yang hadir dalam dunia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Saudaraku, inilah yang dialami oleh Maria. Ketaatannya kepada Tuhan tidak membuat dia lancar. Dia tetap hidup sebagai seorang yang sederhana. Sehingga Maria tetap melahirkan di kandang binatang. Bukankah harusnya ketaatannya membuat dia mendapat hak istimewa, sehingga dia bisa melahirkan di hotel yang berbintang 5? Dan kalau Maria mau bilang begini sama Tuhan, itu yang sering kita lakukan. Tuhan, kok begini doang? Saya taat padamu. Masa saya harus lahir di kandang yang begitu kotor ini? Saya sudah ikut firman-Mu, menjadi hamba-Mu, melakukan apa yang Kau mau. Kok ini doang yang saya dapat? Saudara terkasih Tuhan Yesus, harusnya ketaatan Maria membuat dia nyaman, bukan? Tapi realitanya tidak. Harusnya ketaatannya itu membuat dia terhindar dari masalah dengan Herodes. Harusnya Tuhan hentikan keinginan Herodes untuk membunuh bayi yang dilahirkan Maria. Malahan anaknya mau dibunuh oleh Herodes, dan dia harus mengungsi jauh-jauh ke Mesir. Bayangkan seorang ibu harus menggendong anaknya yang masih bayi. Harus pergi jauh, menempuh perjalanan yang jauh. Bukan dengan mobil mewah atau unta mewah, tapi hanya dengan keledai kecil di tengah terik dan panasnya matahari gurun. Saudaraku, mengapa Tuhan tidak memberikan kelancaran kepada Maria yang sudah taat dan rela ambil risiko? Karena ketaatan memang bukan untuk mendapatkan kelancaran, tapi ketaatan pasti menghasilkan Immanuel, Allah menyertai kita. Sehingga saudaraku, sekalipun dia harus lahir di kandang binatang, Tuhan menyertainya. Sehingga Maria dan bayi bisa terlindung juga dari virus dan bakteri yang akan mematikan bayi itu yang baru lahir, bukan? Di mana dia belum mempunyai antibodi yang kuat, tapi Tuhan melindungi mereka. Demikian juga penyertaan Tuhan terlihat di mana di tengah-tengah penolakan Herodes dan orang Yahudi akan kelahiran Yesus yang adalah Raja, Tuhan mengutus orang Majus memberikan emas untuk memenuhi kebutuhannya dalam membesarkan anak dan selama mengungsi ke Mesir. Sekalipun Tuhan tidak menghindarkan mereka agar tidak dibenci dan dibunuh oleh Herodes, Tuhan menyertai mereka dengan tetap melindungi mereka dari murka Herodes, sehingga bayi dan Maria aman-aman tidak dibunuh oleh Herodes. Saudaraku, jadi ketaatan memang tidak mendatangkan berkat, tapi mendatangkan Immanuel, penyertaan Tuhan. Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah, tapi Tuhan menyertai kita menghadapi masalah. Maka jangan taat supaya lancar, tapi taat supaya kita disertai oleh Tuhan. Inilah yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Saudaraku, apakah ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan yang tidak mau menyembah kepada patung seperti yang diperintahkan firman Tuhan, yang menyembah kepada patung, membuat dia bebas daripada masalah? Justru ketaatan mereka kepada Tuhan dengan tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar membuat mereka terancam dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terancam nyawanya justru jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka taat kepada Nebukadnezar dengan menyembah patung, mereka akan bebas dari ancaman mati. Tapi mereka tetap taat kepada Tuhan, tidak takut terhadap ancaman mati. Sekalipun mereka taat kepada Tuhan, berarti harus dimasukkan dalam perapian menyala-nyala. Mereka tetap taat. Karena ketaatan mereka, sekalipun Tuhan tidak membebaskan mereka dari api yang menyala-nyala, tapi Tuhan menyertai mereka. Sehingga ketika mereka dimasukkan di dalam api yang menyala-nyala, karena Tuhan menyertai mereka, mereka bisa melewati api yang panas dengan selamat. Inilah yang kita alami, saudaraku. Sekalipun kita berada dalam perapian yang menyala-nyala di masa pandemi ini, karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, sepertinya hidup kita sudah mau dihanguskan oleh masalah ekonomi. Tapi ingat, Tuhan akan menyertai kita melewati semuanya itu.
Saudaraku, apa yang didapatkan oleh Yusuf saat dia mentaati firman Tuhan dengan tidak mau berzina, tidak mau tidur dengan istri Potifar. Tidak ada kelancaran, bukan? Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Coba kalau dia tidak taat pada firman Tuhan, dia menjadi simpanan istri Potifar yang sedang kesepian itu. Pasti Yusuf menjadi kaya dan banyak harta. Hidupnya akan menjadi nyaman. Dia tidak akan masuk dalam penjara. Tapi Yusuf tetap memilih taat pada firman Tuhan dengan tidak berzina dengan istri Potifar. Apa yang didapat oleh Yusuf dari ketaatannya pada firman Tuhan? Apakah hidup Yusuf menjadi lebih lancar? Tidak, bukan. Tapi Alkitab berkata, sekalipun dia dimasukkan dalam penjara, tapi Tuhan menyertainya. Sehingga dia bisa melewati masa-masa di penjara yang baik. Ini yang Alkitab katakan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kejadian pasal 39 ayat 20-21. Mungkin ini yang juga kita alami, saudaraku. Karena ketaatan membuat kita harus dipenjarakan oleh masalah. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sang Immanuel akan menyertai kita melewati semua masalah. Sehingga kita bisa mempunyai kekuatan menghadapi semua masalah yang datang. Jadi saudaraku, mentaati firman Tuhan bukan mendatangkan berkat, tapi membuat Tuhan menyertai kita. Ini yang harus kita pahami. Banyak orang merasa kecewa kepada Tuhan dan berkata, mengapa saya sudah taat kepada firman Tuhan kok masih susah? Hal itu karena Anda salah memahami Tuhan. Kita menganggap kalau saya taat pasti lancar. Tapi yang benar adalah taat bukan membuat kita lancar. Tapi taat akan membuat kita mengalami penyertaan Tuhan. Immanuel di Natal ini. Saudaraku, inilah Natal. Hadirnya Immanuel. Dan saat Yesus datang, dia juga tidak menghapuskan semua masalah di dalam dunia ini, bukan? Dia tidak menghapuskan penyakit, penderitaan, kelaparan, dan masalah. Semua di dalam dunia ini tetap sakit, tetap menderita. Tetapi dia menyertai kita menghadapi setiap masalah. Maka jangan berpikir saat ikut Yesus, semua persoalan akan hilang. Yang benar adalah Tuhan menyertai kita menghadapi masalah, sehingga kita bisa melewati dengan baik. Ini lebih indah daripada kelancaran hidup. Saudaraku, pilih yang mana? Disertai atau diberkati? Kalau saya memilih disertai daripada kelancaran. Mengapa? Pertama, hidup tidak mungkin tidak ada masalah, saudaraku. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Sehingga orang yang berharap hidup tidak ada masalah adalah orang yang sedang bermimpi. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu ketaatan tidak akan membuat kita bebas dari masalah. Tapi ketaatan akan menghasilkan penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa mempunyai kekuatan menghadapi bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Yang kedua, hidup yang tanpa masalah adalah hidup yang membosankan, saudaraku. Satu kali saya bertanya kepada seorang remaja yang sedang menonton drama Korea. Saya tanya, mengapa sih kamu ganti-ganti film? Belum sampai 15 menit, kamu sudah ganti film lain. Dia cuma jawab, nggak seru filmnya. Makanya saya ganti-ganti terus. Saya mau cari sampai yang seru. Lalu dengan penasaran saya tanya lagi, mengapa tidak seru? Dia menjawab, karena filmnya itu datar-datar, monoton. Tidak ada masalah. Jadi nggak enak. Lalu apa film yang seru? Saya tanya dia. Film yang seru adalah film yang banyak masalah. Membuat hati berdebar-debar. Saudaraku. Saudaraku, demikianlah dalam hidup ini. Hidup yang tidak ada masalah adalah hidup yang sangat membosankan. Maka Tuhan tidak mencabut masalah dalam hidup kita. Agar manusia tidak bosan dengan kehidupan dalam dunia yang berdosa ini. Dengan adanya masalah, hidup menjadi bergairah. Karena ada pergumulan, ada tantangan, membuat kita terus bergumul dengan Tuhan, dan kita melewati bersama Tuhan, dan hidup itu akan terasa sangat indah ketika kita bisa melewati masalah. Karena hanya saat lapar, makanan bisa menjadi enak. Hanya saat haus, air putih bisa menjadi segar. Inilah yang dialami oleh Maria. Dengan adanya bahaya dari ketaatannya, dia pasti takut akan tuduhan disebut sebagai orang yang sedang berzina. Takut ditinggalkan Yusuf. Tapi melalui semua ini, Tuhan menyertai dia melewati masa-masa sulit ini. Dia bisa menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Akhirnya keluar pujian Maria yang indah ini tanpa
resiko, tanpa kesulitan, tantangan yang dihadapinya, tidak mungkin ada ucapan syukur seperti itu, bukan? Saudaraku, bagaimana kita bisa tetap taat sekalipun harus menghadapi resiko? Satu, saudaraku, yang saya pelajari, yaitu kita harus menganggap dunia sebagai sampah. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Coba berpikir, mengapa Maria yang jelas tahu bahwa jika dia mentaati firman Tuhan, mengandung tanpa suami akan membawa dampak. Dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Dan ditinggalkan oleh Yusuf. Ditolak oleh keluarga. Lalu mengapa dia tetap bisa taat sekalipun harus menghadapi resiko ini? Selalu karena dia melihat bahwa kelancaran dari ketidaktaatan mungkin akan dia dapatkan. Dia bisa bahagia bersama Yusuf. Dia bisa buat pesta yang indah. Dia tidak akan ketakutan. Karena kalau dia tidak taat kepada Tuhan, kan ya. Tapi semua kelancaran dalam dunia ini yang dia bisa hasilkan dari ketidaktaatan kepada Tuhan, dia anggap sebagai sampah. Tapi resiko kematian dan kerugian karena ketaatan dianggap sebagai Maria sebagai hal yang mulia. Maka dia tetap taat, saudaraku. Ini yang dilihat oleh Paulus. Mengapa dia akhirnya meninggalkan semua kemuliaan dunia yang ia dapat pada saat dia melawan Kristus. Akhirnya Paulus setelah dia mentaati Kristus, dia harus menderita. Paulus berkata, dia lihat semua yang ada pada dia dulu, kemuliaan, kehormatan, sebagai sampah. Padahal dia tahu ketaatannya kepada Kristus pasti membawa kepada penderitaan. Tapi dia tetap mengikut Kristus. Karena bagi dia semua penderitaan karena Kristus adalah mulia. Kebanggaan akan dunia adalah sampah. Maka dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, inilah mengapa kita sulit taat. Karena kita menganggap dunia ini mulia dan Kristus sebagai sampah. Maka tidak heran kita rela membuang Kristus demi mendapatkan jabatan dan harta. Betul tidak? Banyak orang Kristen meninggalkan iman demi menikah dengan orang kaya. Mengapa? Karena bagi mereka kekayaan dunia adalah mulia. Kristus adalah sampah. Jadi tidak masalah dibuang. Selalu dalam berita ini dikatakan banyak orang yang meninggalkan iman Kristennya, pindah agama. Untuk apa, saudaraku? Kalau bukan untuk harta dan kemuliaan dunia. Maka saudaraku, saya yakin saat Maria membayangkan dia dilempari dengan batu, dia tahu hal itu sakit. Tapi semua hanya sementara. Setelah itu kemuliaan yang akan dia dapatkan bersama Kristus. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Saudaraku, ada 3 halangan yang akan membuat kita sulit melihat dunia ini sebagai sampah. Mengapa kita selalu melihat dunia lebih mulia daripada Kristus? Pertama, menganggap yang tidak bernilai sebagai bernilai. Menganggap yang bernilai sebagai tidak bernilai. Ya saudaraku, karena dunia ini begitu kemilau. Sehingga tidak heran kita melihat dunia yang tidak bernilai ini sebagai bernilai. Kristus yang bernilai kita anggap tidak bernilai. Makanya kita melihat, kita rela menempuh resiko bahkan kehilangan nyawa. Yang penting bisa mendapatkan uang. Karena uang itu sangat menggiurkan. Karena bisa membuat kita membeli apa saja yang kita mau. Karena kita menganggap uang itu lebih bernilai daripada Kristus. Kita rela bekerja dari pagi sampai malam demi uang. Tapi kita lihat ketika kita membaca firman Tuhan, 15 menit saja sudah ngantuk. Kita dengar khotbah 45 menit aja, kita sudah menganggap, aduh khotbahnya panjang atau dia ngomong apa. Tapi kalau kita kerja dari pagi sampai malam, itu tidak masalah bagi kita. Selalu ada seorang anak berteriak tiba-tiba, "Papa, papa, mama, mama, barangku hilang!" Sambil menangis dan berteriak dengan histeris. Hal itu tentu mengagetkan papa mamanya, sehingga papa mamanya cepat-cepat menghampiri anak itu dan bertanya, "Nak, kenapa kamu teriak-teriak?" Anak itu mengatakan, "Papa, mama, barangku hilang," sambil menangis. Maka orang tuanya melihat, membantu mencari barang berharga anaknya yang hilang ini. Karena kalau tidak berharga, kenapa dia sampai begitu histeris?
Maka mereka cari sekuat tenaga. Mereka bongkar sana, bongkar sini. Lihat di sudut-sudut meja, lihat sudut-sudut tempat ranjang, lihat sudut-sudut lemari. Dan akhirnya mereka cari sana sini dan mereka terus melihat sebuah benda. Apa itu, saudaraku? Itu sebuah karet rambut berwarna merah. Tapi orang tua itu mengatakan, pasti bukan barang ini. Karena ini kan cuma karet rambut berwarna merah doang. Bukan barang yang berharga. Walaupun begitu, mamanya tetap mengambil akan karet itu. Lalu menaruh di meja. Pada saat mamanya menaruh karet rambut itu di meja, anaknya itu bilang, "Oke, itu barang saya. Akhirnya saya dapat barang saya." Saudaraku, lalu mamanya tanya, "Lah, ini barang yang kamu cari?" "Iya, Mama, terima kasih sudah mendapatkannya." Lalu mamanya berkata, "Ya ampun, saya kira barang berharga. Cuman karet rambut doang. Saya kira cincinmu hilang. Saya kira gelangmu hilang. Kalung emasmu hilang. Apamulah yang penting itu, yang berharga. Tapi kok cuman karet rambut yang merah, yang harganya cuman berapa ribu aja. Kamu sudah teriak-teriak." Saudaraku, kenapa? Karena bagi anak, ini yang sangat penting, berharga. Bagi kita itu bukan yang penting, saudaraku. Jadi itulah anak-anak, barang yang tidak berharga tapi dianggap penting. Ini yang kita sering lakukan sama Tuhan, saudaraku. Dunia ini apa sih ya? Akan berlalu. Uang apa sih? Itu hanya kertas saja kan yang dicetak. Tapi kita rela korbankan nyawa, bahkan Tuhan demi uang itu. Sehingga kehilangan Tuhan pun tidak masalah, asal jangan kehilangan uang. Betul tidak, saudaraku? Lihat saja di zaman pandemi ini, banyak kita yang stres, sampai ada yang sakit, tidak bisa tidur, karena kehilangan usaha, omset turun. Pernahkah kita begitu stres saat kita melihat pekerjaan Tuhan terbengkalai? Pelayanan Tuhan mengalami masalah. Hamba Tuhan keluar masuk gonta-ganti. Pernahkah kita sedih dan bertanya, kenapa seperti itu? Mungkin kita berkata, ya sudah, resiko mereka. Siapa suruh jadi hamba Tuhan? Siapa suruh mau melayani gereja? Itu pikiran kita. Mengapa, saudaraku? Bagi kita tidak masalah. Pelayanan, urusan gereja mengalami kekurangan, hamba Tuhan mengalami kekurangan. Itu urusan mereka. Yang penting bagi kita yang jangan dirugikan. Tapi saat kita rugi, saudaraku, usaha kita mulai turun karena stres, tidak bisa tidur. Mengapa? Karena dunia itu bagi kita nomor satu. Mengapa nomor satu? Karena uang bagi kita adalah segalanya. Tuhan itu sampah. Mengapa, saudaraku? Karena dunia itu begitu berkilau dan menggoda kita. Lihat saja, saudaraku, saat kita memakai mobil mahal, kita bangga bukan? Jalannya aja beda, bawanya aja beda. Coba kita cuman pakai angkot, kita jalannya biasa. Saudaraku, ada seorang tetangga, saudaraku ya, satu kali dia beli mobil sport Pajero, saudaraku ya. Nah, lalu kemudian dia lewat depan rumah saya. Biasanya waktu dia naik mobil yang biasa, yang ya standar lah ya, dia lewat biasa aja. Tapi hari itu ya dia lewat, dia panggil saya, ya Pak, apa kabar? Nah, dia hanya ingin menunjukkan saya pakai mobil baru Pajero Sport. Dia, saudaraku, itulah dunia menggiurkan. Beda bukan ketika kita pakai HP merek Apple, iPhone ya. Kita akan bangga memperlihatkan kepada orang lain. Kita tunjukkan mereknya kepada orang lain. Ya, supaya mereka tahu yang kita pakai HP iPhone, ya Apple. Tapi kalau kita pakai HP biasa saja, kita sembunyikan. Saudara, itulah karena dunia itu begitu menggoda. Maka dunia itu bagi kita sangat mulia sekali. Kristus hanya sebagai sampah, alat kita untuk mendapatkan dunia. Bagi dunia Kristus adalah kebodohan. Maka tidak heran ya, ada orang meninggalkan Kristus demi menikah dengan orang yang bukan seiman, yang kaya, yang penting dia kaya. Bahkan ada anak pendeta yang meninggalkan Kristus, pindah agama, hanya ingin menikah dengan pejabat yang kaya. Mengapa? Karena kekayaan yang tidak bernilai ini dianggap bernilai. Kristus yang mulia kita anggap sampah. Padahal Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, pertama, dunia ini akan berlalu, tapi masalah kita anggap bernilai.
Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius pasal 24 ayat 35. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu pasal 21 ayat 1. Bayangkan saudara, dunia ini yang akan berlalu, tapi kita anggap bernilai. Kristus yang begitu mulia dan kekal selama-lamanya, kita anggap tidak bernilai. Mengapa? Karena memang dunia itu berkilau. Kita tertipu oleh dunia ini dan melihat surga itu tidak mulia. Maka saudaraku, yang kedua, warisan di surga lebih mulia, tapi kita anggap sampah. Saudaraku, Petrus menjelaskan bagaimana harta di surga yang akan dimiliki oleh orang yang taat kepadanya, yaitu di mana harta tersebut tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Saudaraku, harta kita begitu mulia, tapi kita anggap sampah. Dunia yang akan berlalu, kita anggap mulia, saudaraku. Inilah yang bahayanya. Yang kedua, saudaraku, masalah halangan yang membuat kita akhirnya tidak bisa maju dan berkembang adalah karena kita juga mempertuan dunia. Saudaraku, ada orang demi ketaatan meninggalkan dunia dan mengabaikan dunia karena menganggap dunia tidak penting. Padahal Tuhan tidak melarang kita memiliki uang, saudaraku. Kita butuh uang. Bagaimana gereja bisa jalan kalau tidak ada dana? Semua yang kita lakukan butuh biaya, bukan? Kita mau bayar listrik, kita butuh transportasi, ya. Hamba Tuhan juga butuh kehidupan, biaya untuk biaya sekolah dan sebagainya. Jadi saudaraku, Tuhan tidak melarang kita memiliki uang. Yang Tuhan larang adalah bukan memiliki dunia dan uang, saudaraku. Yang Tuhan larang adalah jangan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Jangan memperhambakan diri pada uang. Itu yang Tuhan larang. Jadi Tuhan tidak larang kita memiliki uang. Tapi yang terjadi adalah kita jatuh dalam dua ekstrim. Yang satu terlalu mencintai dunia. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan dunia. Tidak perlu peduli kepada dunia. Padahal Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki uang. Yang Tuhan larang adalah kita jangan sampai mencintai uang lebih daripada Tuhan. Kita jangan sampai memperhambakan diri dengan uang. Maka Tuhan Yesus berkata kan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius pasal 6 ayat 24. Jadi ingat, Tuhan tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Tapi jangan menjadikan harta dan dunia sebagai Tuhan. Mereka hanya alat yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, terlambat melihat Tuhan bernilai. Saya beritahu saudara, semua kita pada suatu kali pasti akan menganggap semua harta kita tidak bernilai. Kapan, saudaraku? Saat kita sudah sakit dan hidup kita tidak lama lagi. So, ada seorang pemuda, dari muda dia bekerja keras, terus sampai telah menikah. Dia mencari uang yang banyak. Karena bagi dia, sebelum saya menikah, saya harus punya rumah, harus punya mobil, hanya punya segalanya. Maka dia kerja dari pagi sampai malam. Selalu setelah menikah pada umur 40 tahun. Tidak lama kemudian dia divonis kanker stadium 4. Hidupnya tidak lama lagi. Dari saat itulah dia baru mulai melihat harta yang dia miliki tidak ada artinya. Karena apa artinya uang banyak? Karena uang tersebut tidak bisa menyembuhkan kankernya. Tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dia baru menyadari semua yang dilakukan itu sia-sia. Dia meninggalkan pekerjaannya. Hanya makan, tidur, dan menikmati sisa hidupnya. Saudaraku, saya bertanya kepada saudaraku, mengapa dia tidak dari dulu melihat hidup itu yang diberikan Tuhan lebih berharga daripada harta dan dunia ini ya? Sehingga dia tidak perlu menghabiskan waktu mudanya, mengorbankan kesehatannya, hanya untuk mencari harta yang akhirnya saat dia nanti sakit, dia anggap tidak bernilai dan dia tinggalkan. Mengapa tidak dari muda kita tahu bahwa Kristus lebih berharga daripada harta? Sehingga kita bisa menyeimbangkan antara Kristus dan bekerja untuk harta.
Saat sabat menikmati hari sabat bersama Tuhan. Saat bekerja, kerja sesuai waktu. Tidak sampai harus sampai tengah malam bahkan sampai pagi. Mengapa banyak orang saat sakit dan hidupnya tidak lama lagi baru meninggalkan segalanya? Mengapa saat kanker baru tahu dunia tidak ada artinya? Maka saudaraku, mengapa saat sakit baru kita melihat Tuhan berharga? Ini yang saya sering sesalkan, saudaraku. Banyak dari kita setelah sakit bangkrut baru menyadari arti ikut Tuhan lebih mulia. Saudaraku, banyak sekali saya lihat ketika kita memberikan Injil kepada mereka. Ketika kita nasihati mereka untuk melayani Tuhan. Saudaraku, pada saat itu mereka mengatakan, saya tidak bisa, saya sibuk. Tapi saudaraku, ketika sakit, baru dia berkata, aduh saya tahu dari dulu tidak seperti ini. Saudaraku. Tapi itu yang terjadi dan sering saya lihat. Maka saya sedih sekali melihat orang seperti itu. Kita bersyukur. Maria dari muda, dia sudah melihat ketaatan kepada Tuhan lebih mulia daripada kelancaran yang akan didapatkan saat dia tidak taat. Dari muda dia sudah lihat bahwa kemuliaan di dunia ini adalah sampah. Penderitaan karena Kristus lebih mulia daripada segalanya. Sehingga sekalipun ketaatannya tidak membuat dia bertambah kaya, tidak membuat Maria tambah lancar hidupnya, dia tetap taat. Karena anak yang dikandungnya adalah juru selamat manusia, termasuk juru selamat untuk Maria juga. Saudaraku, di Natal ini, marilah kita belajar melihat dunia sebagai sampah. Jadi bukan untuk dipertuan, tapi bukan untuk dibuang juga, tapi untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan sampai setelah sakit dan sudah tinggal sisa hidup kita, kita baru mau meninggalkan dunia ini. Baru kita lihat dunia ini sampah. Tapi saat ini, lihatlah dunia sebagai sampah. Sebaliknya mentari Kristus lebih mulia, sekalipun harus menderita rugi. Karena hidup kita betul-betul ya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.